Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Salma Siti Fauziah dengan NIM 2285110018. Saya Dila Madani dengan NIM 2285110023. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang fundamentalisme. Asal-usul fundamentalisme. Fundamentalisme merupakan istilah yang muncul pertama kali di Amerika Serikat. Tetapi jika dalam berbagai kamus, istilah fundamentalisme baru ditemukan. Istilah fundamentalisme ditemukan dalam kamus kecil Fetsis Leroux Encyclopedia edisi tahun 1966 dan pengertiannya sangat umum sekali, yakni sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern. Istilah fundamentalisme juga menurut Rifan Hasan pertama kali muncul dalam tulisan para teolog Protestan. Menurut para penerjemah, tulisan ini menggunakan pendekatan ilmiah kritis studi mengenai kitab Injil. Dinyatakan pula oleh George Marsden bahwa fundamentalisme adalah suatu subjenis dari penyebaran agama Nasrani. Istilah tersebut pada tahun 1920 di Amerika menunjukkan pada para pengambar Injil yang mengatakan pada pemimpin Kristen mereka untuk wajib bertempur tanpa kompromi dengan teolog kaum modernis. Istilah fundamentalisme banyak sekali pemakaian kata fundamentalis dengan makna yang berbeda. Pertama, fundamentalisme dalam arti teologis yang menunjukkan pada suatu pandangan tertentu mengenai kitab suci dan bagaimana pandangan itu terbentuk. Kedua, dalam arti filosofis, menunjukkan pada sikap perumusan terhadap metode kritis untuk mendekati studi kitab suci. 3. Dalam aspek sosiologis terkait dengan keanggotaan dalam suatu kelompok dan orang-orang yang berada di luar kelompok, mereka dianggap bersalah atau bukan orang beriman yang sebenarnya. 4. Dalam arti historis tentang keagamaan konservatif atau berusaha pada asal dari keimanan, kembali pada fondasi. Kelima, dalam arti politik yang sering digunakan yakni menunjukkan pada usaha untuk melakukan revolusi atas nama agama. Fundamentalisme Islam dan karakteristiknya. Fundamentalisme Islam dilihat dari segi makro, maka sebenarnya fundamentalisme itu muncul karena situasi politik dimanapun itu. Dapat dibuktikan saat masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang saat itu situasi politiknya sangat tidak kondusif karena ada pendukung Ali dan Muawiyah, hingga terjadi perpecahan dan sempat terjadi saling membunuh. Hingga ada kelompok yang mengatakan tidak mendukung keduanya yang disebut Khawarij. Mereka awalnya mendukung Ali, tetapi mereka keadaan seperti itu, maka mereka memutuskan untuk keluar dari kelompok Ali. Mereka berseteru bahwa la hukma illa lillah karena kekecewaan mereka. Jadi, tak heran jika akhir-akhir ini banyak tudingan tentang fundamentalisme Islam merupakan bagian dari politisasi Islam. Islam dijadikan sebagai ideologi politik alternatif. Karakteristik fundamentalisme Islam. Karakteristik gerakan fundamentalisme Islam diantaranya adalah: pertama, mereka beranggapan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya hanya ada pada teks-teks agama dan menolak pemahaman konstekstual terhadap teks agama. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang di luar teks itu tidak benar, dan mereka tidak memberikan ruang kepada pemahaman dan penafsiran selain dari mereka. Kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi mereka, pluralisme merupakan produk yang salah dari pemahaman terhadap teks suci, sedangkan relativisme merupakan pandangan yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis. Ketiga, kaum fundamentalis menganggap dialah yang paling benar dalam menafsirkan teks agama. Mereka memonopoli kebenaran atas penafsiran teks agama. Dan yang lebih parah, mereka mengklaim bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar dan pendapat yang lain salah. Padahal dalam Islam perbedaan pendapat itu sudah biasa, seperti terlahirnya banyak mazhab. Sikap ini
yang akhirnya membuat potensi terjadinya kekerasan. Mereka berdalih atas nama agama atau bahkan untuk membela Islam. Keempat, gerakan fundamentalis memang selalu dihubungkan dengan intoleran, radikalisme, dan pandangan sejenisnya. Hal ini disebabkan saat fundamentalis mengambil perlawanan untuk menjaga eksistensi agama seperti bentuk modernisme atau modernitas tata nilai barat pada umumnya. Mereka melakukan perlawanan, tidak semuanya memilih jalan kekerasan, tetapi karena ada yang bersikap tidak sabar saat melihat yang menurut mereka penyimpangan dalam masyarakat. Saat itulah mereka melakukan tindakan kekerasan atas perilaku mereka. Fundamentalisme Islam di Indonesia. Fundamentalisme Islam di Indonesia diasumsikan bahwa mereka adalah para reformis dalam bidang teologi dan menolak mazhab. Dorongan untuk meletakkan syariat atau hukum ilahi di atas hukum buatan manusia sangat kuat. Di Indonesia sendiri, gerakan fundamentalisme akarnya pada gerakan Padri di Minangkabau. Di antara pokok-pokok gerakan kaum Padri yang terlihat mirip dengan ajaran Wahabi adalah mereka beroposisi pada bid'ah dan khurafat. Mereka juga melarang penggunaan tembakau dan pakaian sutra. Tak hanya gerakan Padri, menurut Van Bruynesen, gerakan paling puritan di lingkungan umat Islam Indonesia adalah Persis atau Persatuan Islam. Selain yang disebutkan tersebut, ada pula suatu kelompok yang diasumsikan sebagai gerakan fundamentalisme Islam. Di antaranya adalah Front Pembela Islam atau FPI, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau FKAWJ, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, dan Laskar Jihad. Tampaknya, karena pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam mempengaruhi akselerasi pendidikan umat Islam. Dengan begitu, maka arus pemikiran keislaman juga semakin meluas di seluruh kawasan dunia Islam yang menyuguhkan visi-visi baru. Dengan ini juga terjadinya kebangkitan Islam kultural yang ditandai dengan ledakan kaum terpelajar Islam di kalangan umat Islam, sehingga meluas juga arus pemikiran Islam yang hampir secara merata diapresiasi oleh kaum terpelajar Muslim di tanah air. Fenomena itulah yang kemudian mempengaruhi wacana pemikiran Islam di Indonesia dengan berbagai coraknya. Berdasarkan pemaparan tersebut tentang Islam fundamentalis, maka dapat disimpulkan bahwa Islam fundamentalis merupakan istilah baru dalam Islam. Tetapi pada zaman Nabi ada fenomena yang sama dengan fundamentalisme Islam ini, yakni gerakan Khawarij. Sedangkan jika di Indonesia, fundamentalisme Islam ini diasumsikan sebagai gerakan para reformis dalam bidang teologi yang menolak mazhab. Mereka meletakkan hukum ilahi di atas hukum manusia dan ada dorongan yang sangat kuat di dalamnya. Gerakan-gerakan seperti itu di Indonesia diantaranya adalah Persis, HTI, FPI, FKAWJ, MMI, dan Laskar Jihad. Fundamentalisme sebagai sebuah fenomena keagamaan disadari tidak bisa dilepaskan dari fenomena sosial, budaya, dan bahkan politik sebagai gejala kebangkitan Islam yang multidimensional. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menentukan dalam mengambil sikap tasamuh, toleransi, tawajud, seimbang, dan ta'awud tolong-menolong, serta moderat dalam beragama sangat penting bagi kelangsungan dalam umat beragama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.